Halo sahabat cerita nyata, pernahkah kalian dikhianati oleh orang yang paling kalian percaya? Tapi bagaimana kalau pengkhianatan itu datang dari orang rumah sendiri dan pelakunya tukang bakso langganan kalian? Inilah kisah yang akan bikin kalian terdiam dan berpikir ulang tentang arti kesetiaan. Di sebuah gang kecil di pinggiran kota, hiduplah pasangan muda bernama Raffi dan Nia. Mereka menikah 3 tahun lalu, dan sejak itu dikenal sebagai pasangan sederhana yang penuh kasih. Meski rumah mereka kecil, tapi suasana di dalamnya selalu hangat oleh tawa dan canda. Raffi bekerja sebagai karyawan toko bangunan, sementara Nia membuka jasa menjahit di rumah. Hidup mereka tidak bergelimang harta, tapi cukup untuk membuat keduanya merasa bahagia. Setidaknya, begitu yang terlihat di mata orang-orang. Setiap sore, setelah Raffi pulang kerja, mereka punya kebiasaan kecil yang sudah seperti ritual. Duduk di teras rumah sambil menikmati semangkuk bakso hangat dari Bang Joko, tukang bakso keliling yang sudah mereka kenal sejak awal menikah. Suara gerobak dengan lonceng kecil di ujungnya selalu jadi penanda kebahagiaan kecil di rumah itu. "Bang, seperti biasa ya? 2 mangkok," seru Raffi sambil tersenyum. Bang Joko, pria berusia 40-an, dengan wajah ramah dan suara berat khas penjual bakso, membalas dengan tawa, "Siap, Bos Raffi. Ibu Nia makin cantik aja." "Ya," Nia terkekeh kecil. Pipinya memerah. "Aduh bang, bisa aja." Raffi hanya ikut tertawa, menganggap itu gurauan biasa. Dalam pikirannya, tak ada yang salah dari candaan seperti itu. Mereka semua sudah akrab seperti keluarga. Namun tanpa disadari Raffi, ada hal kecil yang mulai berubah. Tatapan Nia setiap kali Bang Joko datang tampak berbeda. Sedikit terlalu lama, sedikit terlalu hangat. Saat Bang Joko mendorong gerobaknya menjauh, senyum di wajah Nia seolah masih tertinggal di udara. Raffi tidak menaruh curiga. Ia hanya menganggap istrinya orang yang ramah dan mudah bergaul. Ia percaya penuh pada cinta yang selama ini mereka bangun. Tapi dalam diam, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, sesuatu yang tak seharusnya ada di antara mereka. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Raffi menatap Nia yang tersenyum pada Bang Joko untuk terakhir kalinya sebelum gerobak itu menghilang di tikungan. Ia tidak tahu, senyum itu kelak akan menjadi awal dari luka yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Hari-hari berlalu seperti biasa. Raffi berangkat pagi, pulang sore, dan setiap malam ia menemani Nia sambil bercerita tentang pekerjaannya di toko bangunan. Namun tanpa ia sadari, Nia kini sering melamun. Tangannya tetap sibuk menjahit, tapi pikirannya melayang entah kemana. Kadang, saat Raffi berbicara, tatapan Nia kosong, seolah tubuhnya di sana, tapi jiwanya berada di tempat lain. Suatu sore, saat Raffi belum pulang, suara lonceng kecil di depan rumah berbunyi. Teng, teng, tanda khas gerobak bakso lewat. Nia yang biasanya menunggu Raffi untuk makan bersama, kali ini keluar lebih dulu. Ia tersenyum cerah ketika melihat Bang Joko mendorong gerobaknya. Ibu Nia, sendirian aja nih," sapa Bang Joko sambil menyeka keringat di dahinya. Nia tertawa kecil. "Iya bang, Raffi belum pulang, saya pesan satu aja ya." Bang Joko mulai meracik bakso dengan cekatan. Uap panas menguar, aroma kuah kaldu memenuhi udara. Namun entah mengapa, suasana terasa berbeda. Lebih hangat, lebih dekat. Mereka berbincang ringan, tapi tatapan mata mereka saling bertemu terlalu sering. "Kalau saya punya istri seperti Ibu Nia, mungkin hidup saya udah bahagia banget," ujar Bang Joko sambil tersenyum. Nia tercekat. Wajahnya memerah. "Ah, Bang, jangan bercanda begitu." Tapi bibirnya tak bisa menahan senyum kecil ketika Raffi pulang malam itu. Ia menemukan mangkuk bekas bakso di meja makan. "Kamu makan sendiri?" tanyanya dengan nada heran. Nia cepat menjawab,
Iya, lapar duluan. Kamu kan lama. Raffi mengangguk pelan, tak menaruh curiga. Ia memeluk istrinya dari belakang, tapi tubuh Nia terasa kaku sesaat. Dalam hati kecilnya, Raffi sempat merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada jarak tipis yang mulai tumbuh di antara mereka. Tapi ia menepis pikiran itu. Ia memilih percaya. Ia tidak tahu, di balik senyum lembut istrinya, ada perasaan terlarang yang mulai bersemi diam-diam. Sementara itu, di ujung jalan, Bang Joko berhenti sejenak sebelum melanjutkan dorongan gerobaknya. Senyum misterius tersungging di bibirnya, dan ia berbisik pelan, "Besok, aku mampir lebih cepat." Dan sejak hari itu, kehidupan bahagia Raffi dan Nia perlahan berubah, tanpa suara, tanpa peringatan, tapi mematikan dari dalam. Hari-hari berikutnya, Bang Joko semakin sering lewat depan rumah Raffi. Awalnya hanya sore hari seperti biasa, tapi kini ia datang pagi, siang, bahkan kadang malam. Alasannya selalu sama. Ada pelanggan yang pesan bakso lewat WhatsApp. "Bu, Nia, yang dulu jarang keluar rumah, kini tampak selalu siap berdandan ringan, bedak tipis, rambut disisir rapi, dan senyum yang tak biasa muncul setiap kali suara lonceng gerobak itu terdengar." "Bang Joko lewat lagi?" tanya Bu RT suatu siang dengan nada menggoda. Nia gugup, tertawa kecil. "Iya, Bu. Mungkin jalannya lewat sini terus." Padahal Nia tahu jalur Bang Joko sudah ia ubah sendiri lewat pesan singkat. "Bang, kalau lewat sini, mampir ya. Saya mau pesan bakso spesial." Awalnya, obrolan mereka hanya seputar bakso. Lama-lama, Bang Joko mulai berani bercanda lebih dalam. "Kalau saya dagang terus, kapan bisa punya istri yang rajin kayak Ibu Nia?" Nia tertawa, tapi matanya memancarkan sesuatu. Perhatian. Mungkin juga kekosongan yang ia isi lewat kata-kata Bang Joko. Sementara itu, Raffi makin sibuk di tempat kerja. Ia berpikir keras, menabung untuk membeli motor baru agar bisa mengantar istrinya ke pasar setiap minggu. Ia bahkan sering lembur, yakin bahwa kebahagiaan mereka bisa dijaga dengan kerja keras. Namun tanpa disadarinya, setiap jam lembur yang ia ambil justru memberi waktu lebih banyak bagi istrinya. Bersama pria lain, suatu sore, Raffi pulang lebih cepat. Ia ingin memberi kejutan pada Nia. Tapi ketika sampai di depan rumah, langkahnya terhenti. Dari balik jendela, ia melihat dua bayangan di dapur, Nia dan Bang Joko. Suara tawa mereka terdengar samar, tapi cukup untuk membuat dada Raffi bergetar. Ia tak masuk, ia hanya berdiri di luar, menatap pemandangan itu dengan dada sesak. Tangannya menggenggam pintu pagar erat, tapi pikirannya kacau. Tidak mungkin, Nia tidak seperti itu. Namun ketika ia melihat Bang Joko menyentuh tangan Nia meski hanya sekilas, hatinya hancur. Dunia yang selama ini ia bangun dengan cinta mulai retak perlahan. Raffi melangkah mundur, memilih diam. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak memeluk istrinya. Ia hanya berpura-pura tidur, sementara air matanya jatuh pelan di balik gelap. Dan di luar sana, suara gerobak bakso yang menjauh terasa seperti sindiran. Setiap dentingan rodanya seperti mengikis sisa kepercayaannya. Sejak malam itu, Raffi berubah. Ia tak lagi banyak bicara, tak lagi tersenyum seperti dulu. Setiap kali suara lonceng gerobak bakso terdengar di depan rumah, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia pura-pura sibuk di kamar, padahal telinganya terus menguping setiap tawa. Setiap kata yang keluar dari mulut istrinya dan Bang Joko, Nia menyadari perubahan suaminya. Tapi ia justru salah mengartikan. "Mas Kapek, kerja terus," katanya lembut suatu malam. Raffi hanya menjawab pendek, "Iya, capek." Padahal dalam hatinya, bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah menahan rasa sakit. Hari demi hari, jarak mereka makin jauh. Meja makan
yang dulu penuh canda, kini sunyi. Raffi tak lagi menyentuh makanan yang dimasak istrinya. Sementara Nia mulai merasa gugup setiap kali mata suaminya menatap tajam. Namun, rahasia tak selamanya bisa disembunyikan. Suatu pagi, ketika Raffi sedang membersihkan motor, ia menemukan sesuatu di halaman. Sebuah sapu tangan kecil bertuliskan huruf J. Ia mengenali tulisan itu. Tulisan yang sama seperti di papan gerobak bakso langganannya, bakso Joko. Gurihnya bikin nagih. Raffi terpaku. Napasnya sesak. Tangannya gemetar, menggenggam sapu tangan itu. Dalam hati ia berteriak. Jadi benar, bukan hanya prasangka. Hari itu, ia tak masuk kerja. Ia duduk di teras, menunggu. Dan seperti biasa, menjelang sore, suara roda gerobak itu terdengar lagi. Bakso panasnya, Bu Nia. Suara itu kini terdengar seperti ejekan. Raffi menatap tajam dari balik tirai. Ia melihat Bang Joko tersenyum lebar di depan pintu. Sementara istrinya tergesa keluar membawa mangkuk. Namun kali ini, Raffi tak akan diam lagi. Ia keluar perlahan, langkahnya berat tapi mantap. Bang Joko. Suaranya datar namun menusuk. Nia terkejut, wajahnya pucat. Bang Joko kaku di tempatnya. Raffi menatap keduanya bergantian, lalu menunjukkan sapu tangan yang ia genggam erat. Ini punyamu kan? Tanyanya dingin. Keheningan menyelimuti halaman kecil itu. Suara burung sore pun lenyap, digantikan detak jantung yang berpacu cepat. Nia tak bisa berkata apa-apa. Air matanya mulai jatuh. Sementara Bang Joko menunduk. Raffi menatap langit sesaat. Lalu berkata pelan, namun tajam. Aku kerja siang malam buat kamu, Nia. Tapi ternyata yang kamu tunggu bukan aku. Malam itu, cinta yang dulu hangat berubah jadi bara. Dan Raffi tahu, hidupnya tak akan sama lagi setelah hari itu. Angin sore berembus pelan. Namun suasana di halaman rumah Raffi begitu tegang. Nia terisak, memegang ujung bajunya sendiri, sementara Bang Joko berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi. Raffi menatap keduanya dengan mata merah penuh luka. Jelaskan, Nia. Suaranya pelan, tapi tajam seperti pisau. Nia terdiam, bibirnya bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Bang Joko mencoba bicara. Mas Raffi, saya bisa jelaskan. Namun Raffi langsung menatapnya tajam. Diam kamu. Keheningan menekan udara. Hanya suara jantung yang berdetak keras terdengar di dada masing-masing. Akhirnya, Nia bicara di antara tangisnya. Aku khilaf, Mas. Aku kesepian. Kamu sibuk terus, jarang di rumah. Aku cuma pengen ada yang dengerin aku. Raffi menatapnya dengan tatapan kosong. Kata-kata itu justru membuat dadanya sesak. Kesepian, jadi? Itu alasanmu mengkhianati rumah tangga kita? Dengan tukang bakso. Nada suaranya naik. Emosinya tak lagi bisa ditahan. Bang Joko mencoba menenangkan. Mas, saya tanggung jawab. Saya sayang Bu Nia. Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Raffi meninju wajahnya keras-keras. Sayang, kamu hancurkan rumah tanggaku. Kamu bilang sayang? Bang Joko terjatuh. Darah menetes dari sudut bibirnya. Nia menjerit, memohon agar Raffi berhenti. Namun yang lebih menyakitkan bagi Raffi bukanlah kemarahan, tapi kenyataan bahwa cinta yang ia jaga bertahan-tahan justru dikhianati dengan begitu kejam. Akhirnya, Raffi pergi meninggalkan rumah malam itu tanpa menoleh. Nia hanya bisa menangis. Sementara Bang Joko berdiri di depan rumah dengan wajah penuh penyesalan. Hujan turun deras, seakan ikut menangisi cinta yang telah hancur di bawah langit malam yang muram. Raffi berjalan tanpa arah. Hanya satu kalimat yang terngiang di kepalanya. Ternyata, tidak semua senyum di rumah bisa dipercaya. Bab itu menandai akhir dari sebuah kebahagiaan palsu.
dan awal dari perjalanan hati yang penuh luka. Malam itu, Raffi menginap di rumah sahabat lamanya, Dani. Wajahnya tampak kosong, matanya sembab, dan tangan kanannya masih terasa sakit akibat pukulannya ke wajah Bang Joko. Dani hanya bisa diam, tahu bahwa tak ada kata yang bisa menenangkan lelaki yang baru saja kehilangan segalanya. "Vi, kamu harus tenang dulu," ujar Dani pelan. "Jangan buat keputusan saat hati kamu lagi marah." Raffi menatap gelas kopi di depannya, tak berkata apa-apa. Dia khianatin aku, dan dengan tukang bakso yang tiap hari nongkrong di depan rumah. Aku nggak ngerti di mana salahku. Air matanya menetes perlahan. Dani menepuk bahunya. "Kadang bukan tentang salah atau benar, Vi. Kadang cuma tentang siapa yang kuat bertahan waktu badai datang." Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan sunyi. Raffi berhenti bekerja, menolak bertemu siapapun. Di rumah, Nia mencoba menghubunginya berkali-kali. Lewat pesan, lewat telepon, bahkan datang ke kantor. Tapi semuanya diabaikan. Namun, di balik penyesalan Nia, rasa takut lebih besar menguasai hatinya. Bang Joko mulai menjauh. Setelah skandal itu terbongkar, usahanya hancur, dan ia menghilang entah kemana. Nia ditinggalkan sendirian, terpuruk dalam rasa malu yang tak bisa ditutupi. Sementara itu, Raffi mencoba menata diri. Ia mulai menulis di buku catatannya sesuatu yang dulu ia lakukan saat masih muda. "Cinta itu seperti kaca," tulisnya, "kalau sudah retak, kamu bisa tempel lagi. Tapi pantulannya tak akan pernah sama." Sore itu, Raffi berjalan ke taman tempat dulu ia dan Nia sering duduk bersama. Melihat bangku tua itu membuat dadanya sesak. Ia tahu, kenangan tak bisa dihapus, tapi luka bisa dipelajari. Ia menatap langit dan berbisik lirih. "Mulai hari ini, aku bukan lagi Raffi yang sama. Aku akan belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri." Hembusan angin sore menghapus sisa air mata di pipinya. Seolah alam pun tahu, luka terdalam manusia bukan karena kehilangan cinta, tapi karena dikhianati oleh orang yang paling dipercaya. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian pahit itu. Raffi mulai menata hidupnya kembali. Ia pindah ke kota lain, bekerja di sebuah bengkel kecil, mencoba hidup sederhana tanpa bayang-bayang masa lalu. Meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, setidaknya ia mulai bisa tersenyum lagi. Namun, takdir selalu punya cara sendiri untuk mempertemukan masa lalu. Suatu sore, ketika Raffi sedang memperbaiki mobil pelanggan, seorang wanita datang sambil membawa anak kecil. Rambutnya berantakan, wajahnya tirus, tapi sorot matanya tidak asing. "Raffi." Suara itu lirih. Raffi menoleh, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. "Nia?" Wanita itu menunduk, menggenggam tangan anaknya erat. "Aku cuma mau minta maaf," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku nggak datang untuk ganggu hidupmu. Aku cuma pengen kamu tahu, aku udah bayar semuanya. Aku kehilangan semuanya, Vi." Raffi diam. Banyak kata ingin diucapkan, tapi bibirnya kaku. Dalam hati, ia marah, sedih, dan kasihan di waktu yang sama. Anak kecil di sebelah Nia menatap polos, lalu berkata, "Mama, ayo pulang. Lapar." Raffi menatap anak itu lama, lalu menghela napas. "Dia, anakmu?" Nia mengangguk perlahan. "Iya, anakku, bukan anak Bang Joko. Aku hamil sebelum semua itu terjadi, Vi." Raffi menatap langit. Angin sore berhembus lembut, membawa segala rasa yang tertahan di dadanya. "Nia, masa lalu kita udah selesai. Aku maafin kamu, tapi kita nggak bisa balik lagi." Air mata jatuh dari mata Nia, tapi kali ini bukan karena penyesalan, melainkan kelegaan. Sebelum pergi, Nia berbisik pelan, "Terima kasih, karena kamu tetap manusia
yang punya hati. Ketika langkahnya menjauh, Raffi hanya berdiri diam, menatap punggung wanita yang dulu pernah ia cintai. Ia tahu, cinta bisa pergi, tapi maaf adalah satu-satunya jalan untuk benar-benar bebas dari masa lalu. Malam itu, Raffi menulis lagi di buku catatannya. Kadang, Tuhan menghancurkan hati kita, bukan untuk menyakiti, tapi untuk membuat ruang baru, agar cinta yang lebih tulus bisa masuk. Sejak pertemuan terakhir dengan Nia, hidup Raffi terasa lebih tenang. Ia tak lagi dikejar amarah atau dendam yang dulu menghantui. Kini, setiap pagi ia bangun dengan hati yang lebih ringan. Ia bekerja dengan tekun, memperbaiki mobil, membantu warga sekitar, dan pelan-pelan mulai dikenal sebagai pria baik hati di lingkungannya. Namun, di balik ketenangan itu, Raffi tetap menyimpan satu luka kecil. Luka yang menjadi pengingat bahwa cinta dan kepercayaan bisa hancur seketika. Meski begitu, luka itu bukan lagi sumber penderitaan. Ia sudah menjelma menjadi pelajaran berharga. Suatu hari, seorang pelanggan baru datang ke bengkelnya. Seorang wanita bernama Laila, guru TK di daerah itu. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut. Ia sering datang membawa mobil sekolah untuk diperbaiki. Dan lambat laun, percakapan mereka makin akrab. "Mas Raffi, kenapa bengkel ini selalu bersih ya? Biasanya bengkel kan kotor," ujar Laila sambil tersenyum. Raffi terkekeh. Kalau tempat kerja rapi, pikiran juga ikut tenang, Bu Guru. Candaan ringan itu membuat keduanya tertawa. Tapi di balik tawa itu, ada sesuatu yang berbeda. Kehangatan yang mulai tumbuh perlahan, tanpa paksaan. Malam harinya, Raffi duduk di beranda rumah kontrakannya, menatap langit penuh bintang. Ia teringat kotek kata almarhum ibunya. Kalau Tuhan menutup satu pintu, jangan nangis terlalu lama. Kadang, pintu lain terbuka. Dan di sana, ada cahaya yang gak pernah kamu bayangkan. Kini, ia mengerti, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Justru dari kehilangan itulah, manusia belajar arti syukur dan ketulusan. Raffi tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa damai. Bukan karena sudah melupakan, tapi karena sudah berdamai dengan masa lalu, dengan takdir, dan dengan dirinya sendiri. Dan entah kenapa, di dalam hatinya ada keyakinan lembut yang berbisik. Mungkin inilah awal dari cerita baru yang lebih indah. Suatu sore, saat Raffi tengah memperbaiki motor di bengkel kecilnya, suara lembut memanggil dari luar pagar. "Mas Raffi." Raffi menoleh. Dan betapa terkejutnya ia melihat Nia berdiri di sana, lebih kurus, wajahnya pucat, matanya sayu. Di tangannya, ada sebungkus kecil bakso dalam plastik bening. "Boleh aku bicara sebentar?" Suaranya lirih, hampir bergetar. Raffi terdiam. Ada campuran marah, iba, dan kenangan yang berputar di kepalanya. Tapi akhirnya, ia mengangguk. "Masuklah, masuklah." Mereka duduk berhadapan di kursi bambu di teras bengkel. Tak ada kata yang langsung keluar, hanya suara angin sore dan desir dedaunan. Hingga akhirnya, Nia bicara dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku minta maaf, hidupku hancur setelah kejadian itu. Bang Joko ninggalin aku. Usahanya bangkrut, dan sekarang aku cuma kerja, bantu warung orang. Aku salah besar, Mas." Raffi menarik napas panjang. Ia menatap perempuan yang dulu begitu ia cintai. Kini tampak rapuh, seperti daun kering tertiup angin. "Nia," katanya perlahan, "aku udah maafin kamu, tapi bukan berarti semuanya bisa balik seperti dulu." Air mata Nia menetes. Ia menunduk, menggenggam bungkusan bakso di tangannya. "Aku tahu, aku nggak pantas. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku nyesel." Raffi tak menjawab. Ia hanya menatap jauh ke jalanan desa.
di mana anak-anak kecil sedang tertawa sambil berlari mengejar layang-layang. Di hatinya, tak ada lagi dendam, hanya rasa iba dan pengertian bahwa hidup memang penuh pilihan, dan setiap pilihan punya konsekuensi. Sebelum pergi, Nia meletakkan bungkusan bakso di meja kecil. Ini bakso terakhir yang aku jual sendiri. Aku pengen Mas cobain. Kayak dulu, Raffi hanya mengangguk, tanpa kata. Ketika langkah Nia menjauh, ia menatap bungkusan itu lama. Ada kenangan, ada luka, tapi juga ada penutupan. Ia sadar, hari itu bukan pertemuan untuk membuka luka lama, melainkan untuk menutupnya dengan tenang. Sore itu, Raffi menatap langit dan tersenyum tipis. Mungkin memang begini cara Tuhan ngajarin manusia, lewat kehilangan, biar kita tahu makna ikhlas yang sebenarnya. Beberapa bulan berlalu, sejak pertemuan terakhir itu, Nia tak pernah muncul lagi. Raffi pun perlahan melanjutkan hidupnya. Bengkel kecilnya semakin ramai, dan ia mulai dikenal warga sebagai sosok yang pekerja keras dan penyabar. Namun, di hatinya masih tersisa sepotong kisah pahit yang akhirnya membentuk dirinya jadi lebih kuat. Suatu sore, Raffi duduk di teras rumah sambil menatap langit jingga. Di depannya, semangkuk bakso terhidang, kali ini bukan dari Nia, bukan dari Bang Joko, tapi buatan tangannya sendiri. Ia tersenyum kecil, mengingat betapa dulu hal sederhana seperti ini bisa berujung pada kehancuran rumah tangga. Namun sekarang, setiap suapan bakso bukan lagi mengingatkan pada pengkhianatan, tapi pada pelajaran hidup yang mahal, bahwa cinta tanpa kejujuran akan rapuh, dan kesetiaan tanpa rasa syukur akan hilang. Raffi sudah berdamai. Ia tak lagi menyesali apa yang terjadi. Karena dari luka itulah, ia belajar arti melepaskan. Ia sering berkata dalam hati, mungkin Tuhan memang sengaja menulis kisahku begini, supaya aku tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya mampir. Di suatu malam yang tenang, Raffi menutup bengkel dan memandang bintang di langit. Terima kasih Tuhan, bisiknya. Udah kasih aku kekuatan buat berdiri lagi. Kini hidupnya bukan lagi tentang siapa yang pergi, tapi tentang bagaimana ia melangkah tanpa beban. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari siapa yang menemani, melainkan dari hati yang sudah bisa memaafkan. Perselingkuhan bukan hanya menghancurkan hubungan, tapi juga kepercayaan dan harga diri. Namun, memaafkan bukan berarti melupakan. Itu cara kita membebaskan diri dari masa lalu. Kalau kamu pernah merasa dikhianati atau ditinggalkan, ingat, kamu bisa bangkit lagi. Seperti Raffi. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Biar kisah-kisah nyata penuh pelajaran seperti ini bisa terus aku bagikan buat kamu semua.